Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa semua. Ustaz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ganjil, tunggal. Allah mencintai sesuatu yang ganjil. Tadi sudah 2 kali salam, berarti kurang 1 kali biar ganjil. Ustaz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, jami'ul asatidzah wal ustadzat yang kami banggakan, yang Ustadz banggakan, siswa dan siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Huda. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kepada kita nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di musalla dalam rangka mendengarkan tausiah. Salawat dan salam kita haturkan kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya kita panjatkan puja dan puji. Yang kedua kalinya kita haturkan salawat dan salam kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak pernah ke Bandung, tapi namanya beliau tetap tersanjung. Yang beliau tidak pernah naik motor, tapi nama beliau tetap tersohor. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam Toyota, dari alam onta menuju zaman Toyota, yakni Islam dan iman. Teman-teman, teman-teman, anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan sehingga pada siang pagi hari ini kita berkumpul di sini itu untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bikulli qadamin ibadati sanatin. Yang artinya barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadir di majlis ilmu, di majlis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dipelajari, di majlis ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelajari, Allah mencatat baginya bikulli qadamin, setiap langkahnya dari rumah ke tempat majlis tersebut sebagai ibadah satu tahun. Ustadz, gimana? Kan saya itu naik motor. Berarti dikira-kira kalau dari rumahnya itu naik motor, berapa kalau kita jalan kaki? Berapa langkah?
Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mencatat bagi orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ibadah satu tahun. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Tapi perlu kalian ketahui, anak-anakku sekalian, semua amal ibadah itu tergantung niatnya. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal a'malu bin niat. Semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Mungkin di antara kalian dari rumah, saya mau masuk sekolah, tapi dengan niatnya apa? Niat untuk bertemu teman, niat untuk karena rindu sama gurunya. Itu tergantung niatnya semua. Atau mungkin di antara kalian ada yang niatnya dari rumah untuk ketemu Ustadz Usnan, itu nggak dapat pahala nanti. Yang dapat pahala itu adalah yang niatnya untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, "Idza kana al-ilmu suratan, lakanat suratuhu ahsana minasyamsi wal qamar wan nujumi kulliha." Kata Sayyiduna Al-Imam Hasan Basri, beliau berkata, kalau seandainya ilmu itu mempunyai suatu wajah, suatu rupa, maka wajahnya tersebut lebih indah daripada matahari, lebih indah daripada bumi, lebih indah daripada planet-planet. Maka sangat mulia bagi orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang menuntut ilmu di antara kalian itu beberapa derajat. Terus Al-Imam Ibnu Abbas berkata, yarfa'ul ulama'a yaumal qiyamati ala sairil mu'minin bisab'i mi'atin darajah ma baina darajatin masiratu khamsi mi'ati amin. Kata Imam Ibnu Abbas, beliau berkata, Allah mengangkat derajat ulama-ulama nanti di hari kiamat dari semua orang-orang mukmin. Berapa derajat? 700 derajat. Jadi tingkatan atau fadilah atau keutamaan orang yang berilmu itu lebih tinggi, lebih jauh daripada orang yang beriman nanti di hari kiamat. 700 derajat. Terus dilanjut di situ kata-katanya, ma baina darajatin masiratu khamsi mi'ati amin. Derajat ke antara derajat itu kata Al-Imam Ibnu Abbas bagaikan perjalanan selama 500 tahun. Itu nanti di hari kiamat. Tingkatannya orang yang berilmu, tingkatannya ulama, dari semua orang yang beriman itu berapa derajat? 700 derajat. Yang mana satu derajat ke derajat yang lain itu seperti perjalanannya 500 tahun. Bayangkan betapa mulianya orang yang berilmu. Ilmu itu asasul ibadat wa mamba'ul khairat. Ilmu adalah asas dari semua ibadat dan sumber dari semua kebaikan. Kalau kita tidak berilmu, gimana kita akan beribadah? Ingat,
Kalau kita tidak berilmu, bagaimana kita akan ibadah? Kita mau berpuasa tapi kita tidak tahu ilmunya, gimana? Kita mau salat tetapi kita tidak tahu ilmunya, gimana? Kata Imam Ibn Ruslan di dalam Zubatnya, beliau berkata, apa kata beliau? Barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal-amal ibadahnya itu akan ditolak. Jadi anak-anakku sekalian, karena kita adalah seorang Islam yang mana setiap harinya kita mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita mempunyai ilmu. Oke, terakhir, setiap hal, setiap sesuatu, setiap ibadah itu pasti mempunyai adab, tata krama. Termasuk adab di dalam menuntut ilmu adalah yang pertama sabar. Yang kedua, itu harus memilih teman. Yang ketiga itu adalah diantaranya harus beradab kepada syekhnya, kepada gurunya. Jangan sampai di antara kita itu meremehkan guru, apalagi sampai mengejek. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man istakhaffa ustadahu ibtalahu Allahu bitalatin. Barang siapa yang meremehkan gurunya, Allah akan memberi bala, memberi cobaan, memberi ujian kepadanya, itu 3 perkara. Yang pertama, nasiya ma hufidha. Dia akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lupa kepada hal yang telah dihafal. Ingat, kalau kalian lupa kepada hal atau sesuatu atau pelajaran yang sudah kalian hafalkan, berarti kalian di kelas itu pernah meremehkan gurunya. Yang kedua apa? Kalla lisanuhu. Lisannya itu akan tumpul. Dia menghafalkan susah. Itu orang yang meremehkan gurunya, lisannya akan tumpul, lidahnya akan tumpul. Yang terakhir apa? Iftaqara fi akhirih. Allah Subhanahu wa taala akan memberi cobaan kepada orang tersebut yang meremehkan gurunya, kefakiran di akhir hidupnya. Maka dari itu, ayo kita menjaga adab kepada guru dan semua yang telah yang ngasih pelajaran kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu murni dari Ustaz, dan semua apa yang benar semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.